Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertanggangan keluarga pada malam hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 6a. Demikian. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua yang mendengarkan khotbah ini, pernahkah saudara-saudari semua ditolak? Bagaimanakah jika kita mengalami penolakan dari orang lain? Misalnya permintaan kita, permohonan kita ditolak, panggilan telepon kita ditolak, cinta kita ditolak, bertepuk sebelah tangan. Atau berita akhir-akhir ini yang kita dengarkan, karena pergumulan, karena pandemi ini, banyak rumah sakit yang akhirnya menolak korban terpapar karena pandemi, akibat dari tidak adanya ruangan, dan akibat dari banyaknya orang-orang yang akhir-akhir ini belakangan terpapar karena pandemi ini. Bapak, Ibu, saya meyakini dan saya percaya tentu perasaan ditolak itu tidak enak. Kita yang sudah mengalami pernah ditolak, pernah dibenci, tidak diterima, tentu itu adalah perasaan yang tidak enak dalam hidup kita. Dan itu akan membuat kehilangan semangat kita, membuat rasa kecewa kita, menjadikan kita menyerah dan meninggalkan begitu saja apa yang sedang kita pikirkan sebelumnya. Itulah ketika perasaan kita sedang ditolak, kondisi kita ditolak, keadaan kita ditolak, panggilan kita ditolak, dan apa yang kita harapkan menjadi ditolak dan tidak terwujud satupun apa yang kita pikirkan. Tetapi dengan penolakan sebenarnya kita sedang belajar banyak hal dalam kehidupan ini. Kita belajar untuk bersungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Kita belajar untuk, kalau itu adalah dalam hal pelayanan, kita ditolak dalam pemberitaan Injil dan firman Tuhan, kita belajar dengan sungguh-sungguh lagi dalam tugas dan panggilan kita, bagaimana supaya suatu saat, suatu waktu, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita sampaikan itu diterima oleh orang lain dan dipercaya oleh orang lain. Bapak, Ibu, kalau kita berpikir sejenak, mengapa firman ini memberitakan tentang penolakan Tuhan Yesus? Bukankah seharusnya berita tentang penolakan itu tidak usah dituliskan dalam kitab ini, atau bisa saja ditutup-tutupi tanpa memberitahu, tanpa harus kita dengarkan hari ini? Namun sebenarnya tidaklah demikian. Justru penolakan terhadap Yesus dan penolakan untuk mendengar firman Tuhan di sini adalah menjadi sesuatu hal yang penting diberitakan dalam firman ini. Yesus pun, Tuhan itu pun pernah ditolak. Jadi ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, menjadi spirit baru bagi kita, semangat yang baru bagi kita, bahwa ketika kita suatu saat ditolak dalam pemberitaan kita,
Ketika kita suatu saat ditolak karena kita menyuarakan kebenaran, kebaikan, maka kita tidak akan menjadi putus asa lagi. Kita tidak akan pernah menjadi menyerah. Karena ingat, Yesus sendiri pun pernah ditolak dan itu terjadi di kampungnya sendiri. Bukankah ini menjadi penguatan dan motivasi bagi kita, semangat bagi orang-orang percaya di sepanjang waktu dan sepanjang zaman untuk tetap kuat dan tidak pernah menyerah serta tidak pernah putus asa ketika mengalami penolakan, apalagi penolakan karena Injil. Lihat, Yesus sendiri sudah terlebih dahulu mengalaminya. Jadi jika Bapak Ibu kemudian mengalaminya, orang lain tidak suka dengan apa yang Bapak Ibu dan saudara-saudari sampaikan dalam pemberitaan kita, dalam suara kenabian kita, dalam suara kebenaran yang kita sampaikan, jangan pernah menjadi putus asa, karena Yesus pun sudah terlebih dahulu mengalami hal yang serupa. Itu sebabnya kita pahami bahwa orang yang berani menyatakan kebenaran itu tidak akan selalu disukai oleh orang lain. Bahkan orang yang berani menyatakan kebenaran itu harus berani tanggung resiko. Bahkan harus berani dibenci, harus berani diusir, harus berani difitnah, harus berani tidak diterima oleh orang lain dan tidak disukai oleh orang lain. Namun saya mau katakan, walau harus ditolak, kita harus tetap menyuarakan kebenaran. Kalau orang-orang percaya tidak berani menyuarakan kebenaran, maka dunia ini akan semakin hidup di dalam kejahatan. Yang berani angkat bicara dan melakukan apa yang mereka mau adalah hanya orang-orang jahat. Ketika orang-orang benar memilih untuk diam dan tidak berani menyatakan kebenaran di dalam kehidupan di dunia ini, maka tugas menyuarakan kebenaran itu adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Maka dalam firman ini dijelaskan bermulai dari Yesus berada di Nazaret. Yesus berada di kampung halamannya. Saat di situ Yesus pergi ke sinagoge pada hari Sabat untuk beribadah dan mengajar di sana. Maka dia adalah seorang Yahudi yang taat, yang melakukan ibadah dan agamanya dengan baik. Selain mengajar, dia sudah melakukan banyak mujizat, banyak menyembuhkan orang-orang sakit. Bagaimanapun dia sudah melakukan banyak hal di dalam pengajaran serta karyanya selama Yesus hidup di dunia ini. Tetapi bagaimanakah respon para penduduk Nazaret mendengar pengajaran Yesus? Pertama-tama dikatakan dalam firman ini bahwa mereka takjub. Mengapa mereka takjub? Karena pengajaran yang disampaikan oleh Yesus itu berbeda dari pengajaran yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat. Pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu penuh dengan hikmat, berbeda dari apa yang sebelumnya mereka terima dan yang pernah mereka dengarkan dari para ahli-ahli Taurat itu. Sampai orang-orang berkata, dalam firman ini kita dengarkan tadi, dari manakah diperolehnya semuanya itu? Lalu hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Mereka sangat takjub dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dengan apa pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus, dan dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka sangat takjub. Namun tidak lama rasa takjub itu berujung pada rasa kecewa dan rasa menolak. Ini dinamakan iman yang jatuh bangun, yang pasang surut. Hanya berselang beberapa waktu, hanya berselang beberapa menit, jam, kemudian rasa takjub sudah berubah menjadi rasa kecewa dan rasa menolak. Inilah iman yang tidak tetap. Inilah pendengaran yang hanya untuk mengenakkan telinga saja. Jadi ketika hal lain tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, maka seketika itu juga dapat berbalik. Semudah membalikkan telapak tangan ini. Begitulah cara mereka menerima apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya dan dalam pengajarannya kepada orang-orang Yahudi kala itu. Maka ketakjuban mereka berubah secepat mungkin menjadi kecewa dan menolak
setelah mereka mengetahui siapa Tuhan Yesus itu. Setelah mereka tahu bahwa Yesus itu adalah tukang kayu dan dia adalah anak tukang kayu, anak dari Maria dan saudaranya Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, maka kemudian mereka menolak Tuhan Yesus dan menolak pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena mereka menyadari bahwa Yesus itu hanya seorang anak tukang kayu, hanya anak seorang Maria. Takjub, kecewa, dan terjadi penolakan. Setelah tahu siapa Yesus, siapa saudara-saudaranya, dari mana bibit, bebet, dan bobotnya. Setelah semua itu mereka tahu, lalu kemudian mereka seketika itu menolak Yesus dan pengajaran Tuhan Yesus. Bapak Ibu, benar bahwa Yesus berasal dari keluarga yang biasa, berasal dari keluarga tukang kayu. Maka kekaguman mereka menjadi sirna. Padahal sebenarnya Yesus mengajar penuh dengan hikmat. Berbeda dari cara pengajaran oleh ahli-ahli Taurat itu. Tapi karena mereka mengenal Yesus dari keluarga tukang kayu, dari keluarga yang miskin, keluarga yang sederhana, maka mereka menjadi gagal memahami makna yang paling besar yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi mereka. Maka mereka menjadi gagal memahami Yesus yang sebenarnya hanya karena status kepemilikan, hanya karena status sosial, karena hanya keadaan, status ekonomi yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Padahal sebenarnya pengajarannya tadi dikatakan mereka sudah takjub. Tetapi karena kondisi dan status sosialnya, status ekonominya tidak sama atau tidak seperti yang mereka pikirkan, seketika itu juga mereka menolak apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jika kita berada pada kondisi iman yang demikian, kita hanya menerima ucapan orang-orang yang punya pengaruh, yang punya harta, yang punya jabatan dan posisi, maka kita adalah orang-orang yang malang. Dan itu adalah realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, jika ada orang yang miskin menyatakan kebenaran, tetapi karena status sosialnya, status ekonominya miskin, maka sebenar-benarnya yang disampaikan oleh orang miskin ini akan tetap tidak akan diperhatikan oleh orang lain. Tetapi apapun yang disampaikan oleh orang yang punya duit itu, yang punya banyak uang itu, yang punya jabatan dan posisi itu, maka orang akan berlomba-lomba memakai dan mendengar apa yang disampaikannya, walau terkadang yang disampaikannya itu tidak benar. Maka jangan kita sebagai orang percaya jangan sampai berada pada kondisi yang demikian. Menjadi kita kehilangan sesuatu pengajaran yang penuh hikmat, kita menjadi kehilangan pengajaran yang penuh makna, kita menjadi kehilangan sesuatu yang lebih berharga, hanya karena status ekonomi siapa yang memperdengarkan firman itu bagi kita. Maka Yesus yang melakukan pengajaran dengan penuh hikmat itu, yang melakukan mujizat-mujizat itu, mendengarnya orang-orang menjadi menolak dia, dan mereka tidak lagi mengizinkan Yesus untuk melanjutkan pengajarannya. Maka Yesus kemudian mengucapkan ayat yang keempat itu. Dia katakan, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Maka hal yang paling dapat kita lihat di sini Bapak Ibu, Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Maka kota yang menolak pelayanannya adalah kota Nazaret, kota kelahirannya sendiri. Kalau ada orang yang fanatik dengan kampungnya sendiri, yang fanatik dengan kelompok dari kampungnya sendiri, misalnya kalau ada pertandingan, ada perlombaan, dia selalu dukung dan support, seperti yang belakangan ini Piala Eropa ya. Jadi orang sedang sibuk mendukung kelompoknya, negaranya. Maka dalam firman ini Yesus sedang ditolak di kampungnya sendiri dan tidak diterima di tempat asalnya dan di mana dia lahir. Kan ini adalah sesuatu yang aneh. Walau Yesus sudah tahu sebenarnya dia bakal ditolak di sana, Yesus menjadi heran
kenapa mereka tidak percaya? Padahal sebelumnya mereka sudah tahu bagaimana Yesus mengajar dan pengajaran apa yang penuh hikmat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus karena status sosial dan status ekonomi yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Maka Yesus menjadi heran dan atas ketidakpercayaan orang-orang yang mendengarkan pengajaran dari Yesus itu. Dan di situ dia tidak melakukan mujizat, bahkan dia hanya tidak dapat, karena mujizat itu boleh terjadi ketika orang percaya dan mendengarkan. Saat mereka percaya apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka banyak mujizat yang terjadi dan mereka alami dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka menolak, itu sebabnya dikatakan ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Hanya sedikit mujizat atas ketidakpercayaan mereka. Lalu apakah yang mau disampaikan firman ini buat kita Bapak Ibu? Yang pertama, paling sedikit ada 3 hal. Yang pertama, jangan pernah lelah menyerukan kebenaran meski kita ditolak dan tidak disukai oleh orang lain. Itulah tantangan hidup kita sebagai orang percaya. Banyak tantangan, tetapi kita harus terus berani. Penduduk Nazaret menolak Yesus, janganlah kita menjadi orang atau bagian yang suka menolak kebenaran, suka menolak firman Tuhan. Biar sajalah hati kita ini terus mau dibaharui dan mendengarkan firman Tuhan. Maka tugas kita sebagai orang percaya terus suarakan kebenaran. Mereka yang menolak Tuhan Yesus karena status sosial dan status ekonominya, maka kita tidak lemah menjadi bagian orang-orang yang serupa dengan orang yang seperti itu. Maka kita jangan berlaku demikian. Bukan statusnya yang harus dilihat, tetapi soal kualitas atau kebenaran firman yang disampaikan oleh seseorang itu. Atau kualitas kebenaran yang disampaikan oleh orang lain itu, itulah yang kita harus pegang sebagai suatu dan nilai kebenaran. Sering kita lihat omongan menjadi tidak berlaku hanya karena status sosial dan status ekonomi seseorang. Apalagi sampai menolak firman Tuhan, janganlah itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, teruslah beritakan firman Tuhan. Kita orang percaya terpanggil untuk terus menyuarakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kita meneladani Yesus, tak lelah walaupun dia harus ditolak, tetapi dia terus melakukannya karena misi dari Allah itu harus tercapai dan harus terwujud. Maka beritakanlah firman Tuhan lewat hidup sehari-hari. Walau bertemu dengan banyak tantangan dan pergumulan, jangan menyerah. Tuhan menyertaimu, Tuhan menguatkanmu, dan sampai membuat firman-Nya bertumbuh bagi hati orang-orang yang mendengar. Yang ketiga, hidup menghormati orang lain jika kita juga ingin dihormati oleh orang lain. Jangan menjudge orang lain, jangan menghakimi orang lain, jangan menuduh orang lain salah, seolah-olah hanya kita saja yang benar. Maka ketika kita menghunjuk 1 jari orang lain, sebenarnya 4 jari sedang menunjuk kepada kita, mengatakan sebelum menunjuk orang lain, maka 4 jari menunjuk kepada kita, artinya introspeksi diri dulu terlebih dahulu, maka barulah kepada orang lain. Hargai orang lain dan terus melakukan yang terbaik serta kebenaran. Sikap tidak menghargai Yesus di kampungnya sendiri itu sangat disayangkan. Maka kita tidak menjadi bagian yang daripada itu. Tetapi hormati, hargai, apalagi tentang pemberitaan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah yang benar, hiduplah di dalam keadilan, tetaplah menyuarakan suara kebenaran dalam hidupmu, meski banyak tantangan dan pergumulannya, tetapi Tuhan menyertaimu dan menguatkanmu melakukan kebenaran di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamamu. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini, mengajarkan kami untuk selalu menyuarakan kebenaran dalam kehidupan kami. Walau kami harus menuai banyak kritik, tantangan, dan pergumulan dari sekitar kami, tapi ketika Roh-Mu menguatkan kami, maka kami akan mampu menyatakan dan menegakkan kebenaran serta keadilan sebenar-benarnya di muka bumi ini. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, kiranya kasih setia Tuhan memelihara kehidupan mereka untuk menyatakan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati semua jemaat-Mu dari anak-anak, remaja Naposo Bulung, kaum bapak dan ibu, serta yang sudah lanjut usia. Lindungilah kami di atas segala pergumulan dan tantangan yang sedang kami hadapi. Tuhan kiranya menjauhkan kami dan memberikan kami kesehatan, supaya tubuh, roh dan jiwa kami tetap hidup dalam Engkau dan tetap memelihara apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.